Kemudian kita berlanjut ke chi-square, satu sampel. Nah, ini adalah teknik statistik yang digunakan untuk menguji deskriptif bila dalam populasi terdiri dari 2 atau lebih kelas. Jadi, terdapat 2 atau lebih kategori dan data yang berbentuk nominal serta sampelnya besar. Kalau kita pakai tetes, itu tadi adalah datanya kurang dari 25. Kemudian populasi kategorinya dua kategori saja, laki-laki, perempuan, ya tidak, kayak seperti itu. Berbahan bakar bensin, solar, nah ada dua kategori. Kalau si kuadrat ini kita pakai saat populasinya itu besar, lebih dari 25 atau lebih dari 30. Ada yang versinya itu dalam teori ada yang mengatakan besar itu adalah lebih dari 30, ada yang lebih dari 25. Nah, itu. Jadi dia kalau lebih dari 25, 30 ke atas itu pakainya di square. Dan kategorinya itu lebih dari 2 atau lebih, bisa 2 atau lebih. Misalkan itu tadi pendidikan meskipun satu sampel, satu variabel, tapi kategorinya bisa kita buat banyak, misalkan SD, SMP, SMA, terus diploma atau sarjana. Nah, sehingga ada 4 kategori, 1, 2, 3, 4. Jadi itu kita pakainya square. Kalau terserah itu peneliti sebenarnya. Kalau kita buat pendidikan itu hanya sarjana dan non sarjana ada 2, kemudian sampelnya sedikit, maka kita pakainya tes binomial. Nah, kalau ini datanya banyak, ada misalkan data lebih dari 30, ada 50, 60, 70, 80, 90, misalkan, kemudian yang kita amati kategorinya ada 2, kita bisa menetapkan itu pakai chi-square, atau kategorinya banyak, 4 kategori, maka kita pakai chi-square, seperti itu. Maaf, di C kuadrat. Nah, selanjutnya kita langsung ke rumus. Ini adalah rumus dasar C kuadrat. Kita menetapkan frekuensi yang diobservasi sama frekuensi yang diharapkan. Ini rumusnya. Nanti kita praktek setelah ini. Sigma F0 min FH pangkat 2 dibagi Fn. Nah, ini ada contoh, saya langsung masuk ke contoh kasusnya. Salah satu organisasi perempuan ingin mengetahui apakah wanita berpeluang sama dengan pria untuk menjadi kepala desa. Untuk itu, maka perlu dilakukan penelitian. Jadi, kita riset, ingin mengetahui seberapa berpeluang wanita itu, apakah sama dengan pria peluangnya untuk menjadi kepala desa. Nah, kita melakukan penelitian, kemudian calon yang satu adalah wanita dan calon yang kedua adalah pria. Sampel sebagai sumber data yang kita ambil adalah secara random. 300 orang. 300 orang ini ternyata yang memilih kades itu seorang pria adalah 200 orang. Yang memilih kades seorang wanita adalah 100 orang. Nah, kalau dilihat dari sini, 200 sama 100 sudah tentu berbeda. Tapi, balik lagi, seperti yang awal tadi, kita masih perlu untuk mengujinya. Benar apa enggak? Apakah memang berbeda atau sama? Nah, itu kita pakai metode analisisnya di kuadrat. Nah, berdasarkan dari pengamatan di atas, kita buat judul penelitiannya demikian. Peluang pria dan wanita untuk menjadi kepala desa. Nah, variabel yang kita amati adalah kepala desa. Kepala desa, jadi ada yang
laki-laki dan ada yang perempuan. Sampelnya adalah masyarakat secara random sejumlah 300 orang. Kemudian yang memilih 200 adalah kategori yang kades pria. Yang 100 orang memilih kades wanita. Nah, kemudian bisa buat tabel seperti ini. Frekuensinya yang diperoleh saat observasi, frekuensi yang diharapkan, F-Haning. Nah, ini berhubung ada dua kategori, yaitu pria dan wanita saja, maka ya kita 300 ini kita bagi dua, 150, 150. Nah, jadi harapannya ya sama-sama berpeluang ini 150, 150. Kalau ada banyak kategori, misalkan pendidikan ada 4 kategori, maka 300 ini yang kita bagi 4. Ketemunya ini masing-masing sama-sama mempunyai peluang. Nah, ini harapannya, ini observasinya. Nah, dari situ nanti kita hitung rumus ini. Berapa nilai C kuadratnya, kemudian kita bandingkan dengan C kuadrat tabelnya. Nah, dari tabel ini kemudian kita lanjutkan ke hipotesis. Hipotesisnya sama, kalau H0 itu artinya sama, tidak berbeda. Jadi frekuensi jumlah masyarakat yang memilih calon kades pria dan wanita adalah sama-sama memiliki peluang. Kalau HA itu adalah frekuensi masyarakat yang memilih calon kades pria dan wanita itu tidak sama, artinya berbeda kalau HA. Nah ini H0-nya P1 sama dengan P2. HA-nya tidak sama dengan P1-nya tidak sama dengan P2. Bisa kita tentukan seperti ini. Jadi kalau kurang dari C kuadrat tabelnya, maka H0 diterima, HA-nya ditolak. Sebaliknya, jika C kuadrat hitungnya lebih besar atau sama dengan tabel C kuadratnya, maka H0 ditolak, H1-nya diterima. Nih. Nah, kemudian hasil pengumpulan datanya, kita buat seperti ini. Kemudian kita uji hipotesisnya. Kita buat tabel penolong seperti ini untuk mempermudah kita. Kita masukkan rumus itu ke dalam ini tabel itu. Nah, FO-nya adalah hasil observasinya. FH-nya ini adalah frekuensi harapannya, sama-sama berpeluang 150. Kemudian kita hitung F0 kurangi FH. 200 kurangi 150, 50. 100 kurangi 150, min 50. Kemudian kita kuadratkan. 50 kuadrat min 50 kuadrat, ini hasilnya 2500. Min kali min plus. Nah, kemudian kita bagi dengan FH pangkat 2. 150 kita kuadratkan di sini, hasilnya ini. Nah, F0 min FH pangkat 2 ini berarti 2500 dibagi dengan 150 pangkat 2, hasilnya 16,67. Kemudian wanita juga sama. Demikian. Maka ini adalah sigma, jadi jumlah. Kita jumlahkan ini ditambah ini, hasilnya ini. Nah, ini adalah nilai apa itu tadi? C kuadrat hitungnya. Ini adalah nilai C kuadrat hitungnya. 33,33. Nah, kemudian bagaimana memperoleh C kuadratnya? C kuadrat tabelnya. Nah, ini ada di tabel berikutnya. Coba kita amati di tabel 6 lampiran. Ini teman-teman juga bisa download. Nah, ini tabel 6 DK. DK ini derajat kebebasan atau bisa juga DF. Kalau DF bahasa Inggrisnya degree of freedom, DK adalah derajat kebebasan. Ini adalah
K-1. Atau di kasus lain, maaf, ini 1. Atau di kasus lain, N-1. Bisa kita kategori -1, K-1. Pada kasus ini adalah kita degree of freedom-nya adalah 1. Karena kategori yang kita amati adalah 2, yaitu pria dan wanita, 2 kategori, sehingga K-nya adalah 2, -1 jadi 1, DK-nya adalah 1. Taraf kesalahan adalah 5%. Ini kita tetapkan di awal, terserah peneliti, 5%. Nah, sehingga C kuadrat tabelnya adalah 3,841. Kita lihat di tabel 6. Tabel 6. Nah, nilai C kuadrat. Nah, DK-nya tadi kan 1. Berarti di sini taraf signifikansinya adalah 5%. Nah, jadi kita tarik garis dari kiri ke kanan, yang ini dari atas ke bawah, ketemulah 3,841. 3,841. Nah, seperti itu. Nah, kemudian kita bandingkan. Tadi C kuadrat hitungnya adalah 3,33, sedangkan C kuadrat tabelnya adalah ini 3,84. Artinya C kuadrat hitung lebih besar daripada C kuadrat tabel. Sehingga yang terjadi H0 ditolak, HA diterima. Kalau C kuadratnya lebih besar, maka HA-nya diterima, H0-nya ditolak. Kesimpulannya adalah pria dan wanita sama untuk dipilih menjadi kepala desa itu ditolak. Hasilnya bahwa masyarakat cenderung memilih pria untuk menjadi kepala desa. Nah, hasilnya itu. Sarannya kelompok wanita tidak perlu untuk mencalonkan menjadi kades. Itu saran saja dalam penelitian itu. Misalkan ini memisalkan. Meskipun wanita punya hak untuk menjadi kades, karena ini cuma contoh ya. Nah, ini contohnya seperti itu. Sehingga sarannya wanita tidak perlu mencalonkan kades. Karena di hasilnya ini sudah jelas bahwa masyarakat lebih memilih pria menjadi kepala desa. Nah, contoh yang kedua, nah, untuk 4 kategori. Bagaimana dengan 4 kategori? Misalnya nih, suatu perusahaan cat ingin mengetahui warna cat apa yang harus lebih banyak diproduksi. Untuk itu dilakukan penelitian bagaimana pengamatan selama 1 minggu di jalan protokol terhadap mobil-mobil pribadi. Nah, jadi perusahaan itu melakukan riset dengan melihat warna cat mobil di jalan lebih banyak warna apa. Dari perusahaan itu menetapkan 4 kategori warna: biru, merah, putih, sama warna lainnya. Ternyata dari 1.000 temuan di jalan raya, dari sekian banyak 3.000 pengguna mobil, itu 1.000 memilih warna biru, 900 memakai mobil warna merah, 600 memakai mobil warna putih, dan 500 warna lainnya. Nah, sehingga kita bisa buat judulnya adalah kecenderungan masyarakat dalam memilih mobil. Variabel yang kita amati adalah warna mobil. Ini variabel sampelnya 1, tapi kategorinya ada 4 tadi. Biru, apa tadi? Merah, putih, sama lainnya. Nah, sampelnya ini tadi sudah 3.000 orang. 1.000 biru, 900 merah, 600 putih, 500 lainnya. Tempat adalah salah satu jalan protokol kota tertentu, misalkan di lokasi mana gitu ya. Kemudian pengujiannya sama yang seperti sebelumnya, H0-nya itu artinya sama, H1-nya berbeda. Nah, jika C kuadrat hitungnya lebih kecil daripada C kuadrat tabel, maka H0-nya diterima. Bila lebih besar C kuadrat hitungnya daripada C kuadrat tabel, maka
HA-nya diterima. Langsung kita praktekkan. Nah, kemudian kita menghitung C hitungnya sama seperti itu tadi, seperti ini tadi. Karena 4, berarti 3000 dibagi 4. Berapa itu? Itu harapannya. Kemudian observasinya ya F0, FO atau F0-nya ini adalah sesuai dengan observasi itu tadi, yaitu 1900, 600 sama 500. Kemudian dikurangkan sama sih perhitungannya seperti ini, nanti ketemulah C kuadrat hitungnya. Diketahui C kuadrat hitungnya adalah 22,67. Kemudian dekanya degree derajat kebebasan itu n min berapa ini? 1. N-nya atau K-nya adalah 4. Kategorinya adalah 4. Min 1, 3. Berarti kita tetapkan taraf kesalahannya 5%. Kita ke tabel 6. Ini bisa di-download. Download di Google aja, cari aja nilai-nilai C kuadrat, tabel C kuadrat gitu aja. Kemudian ini kita amati taraf kesalahannya adalah 5%. Kemudian DK-nya adalah 3. 7,815. Ya, kemudian nah ini 7,815. Selanjutnya kita bandingkan. Oh, ternyata C kuadrat hitungnya lebih besar daripada C kuadrat tabelnya, sehingga HA0-nya ditolak, HA-nya diterima. Kesimpulannya, jumlah masyarakat yang memilih 4 warna mobil itu berbeda. Nah, warna cat biru itu paling banyak diminati masyarakat. Sedangkan yang paling sedikit tadi adalah warna lainnya. Warna yang terbesar adalah warna biru, yang kedua adalah warna merah. Yang kedua warna merah 900, yang ketiga warna putih, dan yang terakhir adalah warna lainnya. Sarannya adalah warna cat yang diproduksi paling banyak adalah warna cat biru oleh perusahaan itu. Nah, ini hitung tabelnya tadi itu.